Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan menceritakan film 5 cm, sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Film ini disutradari oleh Rizal Mantovani dan diproduksi dari Soraya Entertainment Film. Film ini dirilis pada tanggal 12 Desember 2012. Pemeran dalam film ini ada Hijrut Ali, Helensyah, Fedi Nuril, Pevita Pierce, Igor Saikoji, Denny Sumargo. Film tersebut menceritakan tentang 5 orang sahabat yang telah menjalin 10 tahun persahabatannya dan mereka berlima bosan dan memutuskan untuk berpisah selama 3 bulan. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak video ini. Pertama ada Ariel. Ariel sendiri adalah orang yang hobinya nge-gym. Selanjutnya Ian. Di antara mereka berlima hanya Ian yang belum lulus. Salah satu penyebabnya ia malah mementingkan hobinya yaitu bermain game dan menonton film yang seperti itu. Selanjutnya Riani. Riani adalah wanita yang paling cantik karena dia satu-satunya wanita yang ada di tongkrongan tersebut. Ada Genta. Genta sendiri sudah mempunyai perusahaan. Banyak wanita yang senang dengannya, tapi Genta hanya menyukai satu wanita, yaitu. Dan yang terakhir adalah Zafran. Zafran adalah seorang poetis yang menciptakan puisi-puisi aneh. Cinta akan menceritakan sebuah perjalanan persahabatan mereka. Selesai dari warung, mereka pergi ke rumah Ariel. Sesampainya di sana, keluarlah seorang wanita cantik. Dia adalah Dinda, adiknya Ariel. Dinda. Lalu mereka pergi ke teras. Saat di teras, si Genta bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka tidak bosan dengan persahabatan yang seperti ini saja. Lalu si Genta memberi saran kepada teman-temannya untuk melakukan tidak bertemu selama 3 bulan tanpa komunikasi. Scene pun beralih ke 1 bulan kemudian, yang dimana mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Ian diberikan skripsi dari dosennya dan harus selesai dalam 4 hari. Zafran sibuk menggombali adiknya Ariel yaitu Dinda. Genta sibuk dengan urusan kantornya, Riani juga sama sibuk dengan urusan kantornya. Dan terakhir Ariel. Kini sekarang dia tidak gugup lagi kalau berkenalan dengan seorang wanita. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Kini Ian sudah lulus kuliahnya. Dan kemudian Genta mengirim pesan kepada teman-temannya yang bertuliskan tanggal 12 nanti kita bertemu di stasiun Senen jam 2 siang. Dan akhirnya satu persatu dari mereka datang. Dan mereka sangat bahagia. Dan Ariel mengajak adiknya Dinda. Tentu saja hal itu membuat Zafran sangat gembira sekali. Lalu mereka berkumpul dalam kereta. Mereka menceritakan aktivitas selama 1 bulan tersebut. Ian menceritakan bahwa kini ia menjadi sarjana. Sontak semuanya terkejut. Singkat cerita, mereka sampai di stasiun Malang. Kemudian Genta langsung mengurus transportasi dan mereka pergi menggunakan jeep. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil jeep itu berhenti dan mereka disuguhkan pemandangan yang sangat indah sekali. Di sini Genta mengasih tahu bahwa mereka akan mendaki Gunung Semeru. Singkat cerita, mereka sampai di desa Rupane dan membayar simaksi pendakian. Keesokan harinya mereka siap-siap dan berdoa bersama untuk memulai pendakian. Singkat cerita, mereka sampai di Ranokumbolo. Mereka break sebentar dan mengambil air untuk persiapan nanti. Setelah break, mereka menuju ke Tanjakan Cinta. Di Tanjakan Cinta ini, konon katanya jika memikirkan orang yang kita cintai, niscaya bisa terwujud. Di sini, Ian dan juga Zafran langsung bergegas menaikinya. Dan mereka berdua berhayal agar orang yang ada di hayalannya bisa terwujud menjadi pasangannya. Saat sedang berhayal, mereka berdua dipanggil oleh Genta dan mereka berdua menengok ke belakang.
Singkat cerita, mereka sampai di Kalimati. Terlihat abu vulkanik yang bisa mereka rasakan, yang menandakan Gunung Semeru masih aktif. Kemudian mereka menuju Arcopodo. Sesampainya di sana, mereka membangun tenda dan bersiap untuk tidur karena jam 2 pagi mereka akan melakukan summit attack. Pukul sudah menunjukkan jam 2 pagi. Mereka bersiap-siap dan berdoa untuk summit attack. Saat baru saja berjalan, Genta menyadari bahwa Ariel ketinggalan di belakang karena Ariel telah mengidap hipotermia dan teman-temannya mencoba menghangatkannya dengan memeluknya dan juga memberinya semangat. Ketika hampir mendekati puncak, bebatuan dari atas runtuh dan mengenai Ian dan juga Dinda. Dinda ditolong terlebih dahulu. Setelah sadar, baru teman-temannya menuju ke Ian yang keadaannya jauh lebih parah, sampai teman-temannya mengira bahwa Ian sudah meninggal. Setelah Ian sudah sadarkan diri, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak dan akhirnya sampai di puncak, lalu mengibarkan bendera merah putih dan upacara. Singkat cerita, mereka turun kembali dan menginap lagi 1 malam di Danau Ranukumbolo. Mereka berenang dan juga ngopi-ngopi di sana. Tak lama satu persatu dari mereka masuk ke dalam tenda. Tinggal Genta dan juga Riani di luar. Di sini Genta mengungkapkan perasaannya kepada Riani, namun ditolak karena Riani sebenarnya menyukai Zafran dan Zafran menyukai Dinda, dan juga Dinda bersedih karena Dinda menyukai Genta. Begitulah jelas keempat. Di tahun berlalu dan kita masih aja kumpul-kumpul di tempat yang sama. Beda. Di scene akhir, Genta sedang berbincang-bincang dengan Dinda. Mungkin setelah Dinda lulus, mungkin akan dilamar oleh Genta. Dan film pun selesai. Kelebihan dari film ini menurut saya, film ini sangat bagus dari segi cerita, adegan, dan pemilihan lokasi. Memberi banyak pesan moral. Kekurangannya, konflik yang ada di film ini kurang terlihat, unsur nasionalisme agak dipaksakan sehingga para pemain terlihat agak sedikit canggung. Cocok ditonton untuk remaja dan orang dewasa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.